Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin Allahumma amin. Qala al-imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina. Amin. Wa alaika bi tajdidil wudu'i li kulli fardhin. Wa alaika, dan lazimkan olehmu, bitajdidil wudu'i, dengan memperbaharui wudu, likulli faridatin, bagi setiap salat fardu. Wajtahid alla tazala ala taharatin, dan bersungguh-sungguhlah kamu alla tazala, akan bahwa tidak henti-henti oleh kamu ala taharatin, yaitu di atas punya wudu. Wajaddidil wudu'a kullama ahdasta, dan baharuilah olehmu akan wudu kapan-kapan hadas oleh kamu. Fa innal wudu'a silahul mu'min, maka sesungguhnya wudu itu senjata orang mukmin. Wa mata kana silahu hadiran lam yatajassalil adu ala duhuri minka, kapan-kapan ada oleh senjata itu hadir, ada, niscaya tidak berani oleh musuh atas mendekati kepada. Wa qad ja'a rajulun ila Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Sungguh pernah datang oleh seorang laki-laki kepada Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Yas'aluhu an yu'allimahul kimia. Ia meminta kepada Imam Syadzili bahwa Imam Syadzili mengajarkannya akan ilmu kimia. Fa'amarahu syekhu an yuqima indahu sanatan, maka memerintahkan akan laki-laki itu oleh syekh bahwa ia bermukim di sisi syekh setahun. Wa syarata alaihi an yatawadda'a kullama ahdasa wa yusalli rak'ataini, dan mempersyaratkan oleh syekh atas laki-laki itu akan bahwa ia berwudu kapan-kapan ia berhadas dan sholat 2 rakaat. Wa wa'adahu ta'lima ba'da dzalika, dan menjanjikan oleh syekh akan laki-laki itu akan mengajarkan sesudah setahun. Falamma kamulatis sanatu dhahaba dzalika ar-rajulu ila bi'rin yastaqi minha ma'an, maka telah selesai oleh setahun, maka pergi oleh itu laki-laki ke sumur, ia menimba dari sumur akan air. Fatala'at dalbu mamlu'an dhahaban aw fiddatan, maka keluar oleh timba padahal penuh emas dan perak. Fasabahu fil bi'ri zuhdan fihi, maka ia membuat
menukarkan emas perak itu ke sumur padahal zuhud padanya. Wajah ila syekh, dan ia datang kepada syekh, fa akhbarahu, lalu ia menceritakan kepada syekh. Faqala lahu syekhu, maka berkata kepadanya oleh tuan syekh, qad sirta al-ana kulluka kimia, sungguh menjadi oleh kamu sekarang seluruhmu itu adalah kimia. Wa nasabahu damian ila Allah, dan mengangkat oleh siapa dia akan juru dakwah menuju kepada Allah Ta'ala. Wa alaika wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian, di antara amalan yang dilakukan oleh salafus saleh daripada para sahabat, para tabi'in, bahkan imamnya yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Tajdid wudu ini ajarannya dalam Islam, memperbaharui wudu ini diajarkan dalam Islam bila wudu itu sudah dipakai sholat. Bila wudu itu sudah dipakai sholat. Bila tidak ada, belum dipakai sholat, makruh, dibenci oleh Nabi. Masih punya wudu, belum dipakai sholat, wudu lagi, makruh. Baru selesai wudu, belum naik lantai 2 assalam, wudu lagi. Selesai wudu, belum naik, wudu lagi. Mana jarang isi kotak amal Jumat lagi, apa enggak boros sama air. Tuh begitu. Jadi tajdid ini bila sudah dipakai sholat. Sholat apa yang dipakainya mah? Sholatnya tuh maghrib nih, kita masih punya wudu, udah sholat maghrib, mau sholat isya wudu lagi, namanya tajdid. Apa habis sholat maghrib, mau ba'diyah maghrib, wudu dulu. Mau ba'diyah, bukan lo dipakai tadi. Jadi sekali pakai. Kayak pampers. Pampers itu sekali pakai. Itu namanya tajdid wudu. Imamnya yang mendahului namanya Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesulitan hidup yang dialami oleh kita seorang muslim seberat ujian yang menimpa kepada Bilal bin Abi Rabah. Abi Rabah itu bapaknya Bilal dari Afrika, Habasyah. Habasyah itu bukan Ethiopia, salah. Habasyah itu benuanya Afrika, ya, tapi bukan negara Ethiopia, bukan. Tapi Habasyah yang benar negaranya namanya Eritrea. Udah pernah ke sono belum? Belum ya? Iya. Moga ada rezeki luas, panjang umur pada kita ke Eritrea. Hijrahnya para sahabat sebelum ke Madinah, zaman penindasan itu ke Eritrea, ke Habasyah. Eritrea, ke Habasyah.
abahnya dengar dari ahlul kitab namanya Abu Rabah, bahwa Nabi akhir zaman lahirnya di kota Mekah. Maka dia berangkat bawa anaknya namanya Bilal, dibawa Bilal ke Mekah. Karena apa? Pengen nemuin Nabi akhir zaman, biar ngalamin lahir Nabi akhir zaman. Apa daya, orang asing di kampung orang dijual, dijadiin budak. Bapaknya budak, akhirnya orang merdeka, orang gagal. Bapaknya budak, akhirnya anaknya jadi budak. Budak itu bukan budak, bukan. Budak itu orang dijual. Itu budak. Kalau budak enggak dengar, beda. Kalau di kita enggak ada budak. Di Cianjur aja adanya budak-budak berhenti. Itu lain. Jadi Bilal jadi budak. Sampailah kemudian bapaknya meninggal sebelum Nabi lahir. Kata bapaknya Bilal, kita ini bukan pribumi Mekah, bukan. Kita ini orang hitam, negro, orang Afrika dari negara Eritrea. Baru dengar itu negara. Iya, sangat banyak negara di dunia ini. Abah ini dari Habasyah. Karena abah itu tahu Nabi akhir zaman lahirnya di Mekah. Ini Mekah bila bocah sampai dia udah remaja tuh kala itu bila. Jadi kata abahnya, kayaknya abah ini umurnya enggak lama, kena corona. Bukan, orang nggak ngertiin kagak. Kayaknya nggak lama lagi abah ini meninggal, belum ketemu dengan Nabi akhir zaman apa ini. Tapi bilang kita ini orang jauh, berkilo-kilometer kita jual sawah ladang demi ketemu dengan Nabi akhir zaman. Tapi apa daya, nasib kita lain, jadi budak dijual dan didolimi, dikibuli. Akhirnya minta datang ke Mekah, dibilang budak jual, udah tidak bisa berbuat apa. Maka kemudian kata Abi Rabah, bila abah meninggal, nanti kamu ngalamin Nabi akhir zaman namanya Muhammad bin Abdillah, kamu kudu beriman kepadanya. Kata abah, saya akan urut dulu cerita Bilal ini sejarah biar nyambung, daripada maulid kagak ada ya kan. Bukan begitu, supaya kita paham sejarah tajdid wudu. Begitu kita paham sejarah tajdid wudu. Maka kemudian itu nasibnya berat. Bilal ini orangnya putih. Bilal ini orangnya putih. Saking putihnya tuh Bilal, antara rambut dan kulit enggak beda. Rambut dan kulit sama. Saking apanya? Saking apanya? Hitam.
Kalau kita kan sehitam-hitamnya antara rambut dan kulit, masih kelihatan rambut hitamnya enggak hitam banget, hitam kereta api, biar hitam banyak yang nanti, tapi belum lakunya. Begitu. Jadi kita ini hitam, tapi hitamnya enggak kayak Bilal begitu. Kulitnya sama rambutnya sama. Ini kulit mana rambut itu Bilal. Penyiksaan luar biasa terhadap Bilal. Nabi menjadi Rasul, Bilal masih jadi budak. Itu kalau diceritain nggak kuat gitu. Dan di ujungnya aja betapa besi dibakar, ya bahasa kita gak usah ngomong batu, sekarang udah repot ngomong batu, tungku dipasang, tungku begitu, itu batu dibakar. Nah, batu dibakar bukannya tambah adem, tambah panas. Batu ini menyimpan panas, ditempelin di badan kayak begini, bayang. Gara-gara beriman sama Nabi Muhammad. Kalau kita kan kagak enak, ya kan? Enak. Kesulitan kita gak berapa. Ngomong corona nih payah udah 8 bulan. Masih hidup nggak? Masih hidup. Sehat nggak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Masih makan nggak? Masih. Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam? Batagor? Sioman? Itu sebuah orang susah. Enggak mesti ngeluh. Salah. Bilal beriman mempertahankan tauhid, ditibanin batu yang panas, melepuh, makin melepuh, makin nikmat. Ini sebetulnya surat Yasin ini, nanti Bapak aja belum nyampe ayatnya. Ntar saya terangin begini lagi nih. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Belum. Ntar saya terangin lagi nanti, karena tafsirnya begini. Ditibanin batu, Bilal, kamu mau ikut agama lama apa agama Muhammad yang dibawa? Bilal, ahad, Allah Esa. Ini Nabi kau benar. Kalau iman itu udah manis, cobaan nikmat. Kata anak muda, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Jangan dicatat jangan. Dia mau catat aja. Itu buat ceweknya aja. Jadi kalau cinta sama Allah udah melekat, cobaan rasa nikmat makin ditimpa batu. Ahad. Enggak kayak kita, mana ini Nabi Muhammad nih? Gue udah baca sholawat masih kayak begini juga. Kalau gitu ya, tapi begitu. Ini Bilal kagak. Bilal enggak. Akhirnya lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat penyiksaan, dibeli dengan harga yang sangat mahal, badannya kekar, begitu, kekar, udah kekar, lemah, merdeka. Maka Bilal, budak yang dimerdekakan Abu Bakar, namanya Bilal Maula Abi Bakar Siddiq. Budak yang merdekanya disebabkan dibeli, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Bilal orang hitam. Gara-gara ditimpa batu panas itu, lidahnya kena. Wong bukan peruntuan, muanya batu banyak pencet, tapi nggak mati. Allah basi. Jadi lidahnya jadi cadel ya, gara-gara kena api. Waktu ditimpa ujian Islam,
Jadi kalau ngomong shin besar, syahid nggak bisa. Bilal tuh bisanya fa. Jadi shin nggak bisa, fa nggak bisa. Itu beda. Suaranya enak, merdu, kenceng suara. Nggak pakai mic aja udah kayak toa aja suaranya. Apalagi pakai toa, begitu nyari. Bilal. Maka ketika datang perintah adzan, sebagai mengumandangkan tanda masuk waktu sholat wajib, maka kemudian jatuh pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Bilal. Sedikit saya berbicara gejolak yang ada. Bergejolak, Bilal menjadi jatuh pilihan. Satu, Bilal bukan pribumi di Madinah, bukan pribumi. Maka aja bukan pribumi, dia orang Eritrea, orang Afrika. Orang Arab ganteng-ganteng, cakep-cakep, sebangsa mana. Ada yang usul Nabi saya aja Bilal kayak begitu putihnya. Ada yang kayak begitu. Itu di masa lain. Nabi tetap hendak goyang. Bilal yang menjadi muadzin. Ada. Tapi kalau ada Bilal selalu tidak bisa sih asyhadu an la ilaha illallah begitu. Atau kalau mau kita contohin, ada di Jawa orang baru ngaji, jadi adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu kira-kira dah. Kalau Bilal udah begitu enggak bisa shin besar. Bisanya sa asyhadu an la ilaha illallah diperot. Tapi Nabi gak bergeming. Bilal yang akan enggak bisa shin besar. Nabi lah di bangsa shin begitu. Nabi dengerin tuh, asyhadu, ya apa aja kita asyhadu, kata Nabi asyhadu. Ada di sunnah, jangan diributi. Bagus ada orang tatoan belajar adzan, bagus sudah. Allahu Akbar baru ngaji. Kita tuh begitu cara mendidik. Tapi saya nggak pada bagian ini keterangan saya, tapi saya buat prolog. Singkatnya Bilal ada. Satu hari pagi-pagi kala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panggil Bilal. Bilal, ta'ala. Bilal kemari. Bilal bentar dipanggil oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bilang dalam hatinya, saya kaget dipanggil. Begitu, Bilal sini. Oi, suaranya. Kata Bilal, layakkah saya seorang budak yang hitam yang dimerdekakan oleh Abu Bakar untuk dekat dengan Nabi Muhammad? Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Seorang Afrika, bukan orang Arab, apalagi orang ningratnya Arab. Bergejolak Bilal, hatinya getar. Kata Nabi, sini Bilal. Berjalan Bilal mendekati Nabi. Diperlakukan luar biasa
sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika duduk, Bilal ditanya sama Nabi, "Ya Bilal," kata Nabi, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu dafana alaika fil jannah." Kata Nabi, "Bilal, tolong dong berbagi amalan," kata Nabi. "Apa menurutmu dari seluruh amalan yang kamu kerjakan sesudah Islam ini yang paling kamu demeni?" Bilal, apa amalan yang paling kamu luar biasa pertahankan dalam Islam? Begini Bilal, waktu saya Isra Mi'raj, setahun sebelum saya hijrah ke Madinah, kata Nabi, waktu Isra Mi'raj saya diperlihatkan surga. Di surga saya dengar pakai kuping saya ketoprak, sendal ente punya suara. Nabi itu kalau udah dengan sahabat begitu. Jadi walaupun nggak lihat, tahu, nggak lihat. Kayak bini kita berepek motor kita. Toh, bapak lu pulang tuh. Bukan pintu, belum lihat, dengar doang paham, tandanya cinta. Begitu. Nabi begitu, kata Nabi, saya kenal suara sendal ente, bakiak. Jangan dulu kan sendal bakiak. Sendalnya itu loh ketoprak tuh di surga. Saya hafal sendal ente, mendahului saya. Pasti Bilal ini punya amalan yang luar biasa. Ku panggil kau Bilal, mau bertanya amalan apa yang kau paling harapkan dalam Islam? Maka kemudian saudara sekalian yang mulia, Bilal menjawab, apa yang yang ada tuh begini, ya di luar 5 waktu nanti, ma'amil tu amalan arja indi, tidaklah aku mengerjakan satu amalan yang paling diharapkan di sisiku, anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa, kata Bilal, saya itu setiap wudu, mau siang mau malam, kalau batal siang malam kalau wudu Nabi, illa talaqtu minhu bidzalika tahuri sholatan ma kutibat alai. Saya itu kalau habis wudu batal wudu, kalau habis wudu sholat, habis wudu sholat, habis wudu sholat. Enggak wajib sih, bukan sholat wajib, cuman saya setiap habis wudu sholat. Namanya sholat syukur wudu. Karya siapa? Bid'ah. Bilal itu yang muncul.
Pokoknya Bilal itu selalu dawam wudu. Kalau batal dipakai sholat. Setiap wudu sholat. Habis wudu sholat. Habis wudu sholat. Kalau kita nggak bisa kayak Bilal 100%, saya mau ngajarin kiasnya. Bila kita nggak bisa kayak Bilal 100%, sebagiannya ma la yudraku kullu la yudraku jullu, yang nggak bisa dikejar semua jangan tinggal semua. Bagaimana? Begini, kalau saudara kencing yang paling hemat, paling murah kencing di mana? Kalau di jalanan kencing paling murah, paling hemat di mana? Di mana? Tuh, masjid katanya. Iya. Kencing yang paling murah dan hemat di mana? Masjid, ya. Musola, masjid. Kalau di WC umum, dibayar katanya. Habis kita kencing tuh minimal wudu, biar ada ganjarannya. Syukur-syukur sholat 2 rakaat di masjid itu jadi air yang kita dipakai ibadah, bukan kencing doang, minimal wudu. Syukur-syukur sholat udah kayak bilang 100%. Minimal kencing di mana masjid, wudu. Jangan kencing doang. Jangan disamakan masjid dengan MCK di pasar. Naikin di wudu biar ada ganjaran yang isi pulsa. Tuh begitu. Bilal ini meroket namanya. Kenapa? Karena dekat dengan Nabi Muhammad. Tinggi Bilal. Sampai sekarang abadi. Jumat aja ditanya sama orang tua kita nih, Bagi Sapi sama siapa ini? Lupa tuh namanya betul. Iya. Saya kita aja lah, Bagi Suprani. Bilalnya siapa? Bilal. Jadi abadi. Bilal aja. Abadi. Bilal. Sampai terawih. Bilalnya siapa? Bilal. Dekat tangannya. Karena itu Imam Haddad ajarin kita tajdid wudu dalam setiap sholat fardu. Setiap habis dipakai sholat wajib, mau sholat lagi, bagusnya wudu dulu. Enggak wudu dulu, enggak pakai. Wong masih punya wudu. Cuman ini adab namanya, ngaji kita ini tasawuf masalahnya. Adab. Maka kalau mau sholat wudu dulu. Mau sholat wudu dulu. Yang repot terawih 10 kali. Iya, kalau pengen ngamalin Bilal punya ajaran. Iya. Habis dipakai 2 rakaat wudu. Naiklah. Pakai lagi wudu, maka Bilal tinggi masuk surga. Kita mau borong wudu lagi, pengen nyontoh Bilal aja enggak, pengennya orang terjadinya. Ini bagus juga ini Bilal dibuat contoh. Kagak juga tuh muncul gitu, kagak. Saking repotnya jauhnya kita sama Allah. Bilal begini. Kedua, pesan Imam Haddad, upayakan selalu punya wudu. Namanya disebut dawam wudu. Orang yang selalu punya wudu itu gimana ya punya wudu?
kentut, bukan. Kita setiap batal kentut wudu lagi, tiap kentut wudu lagi. Bagaimana kalau makan ubi cilembu 7.000 sekilo, dia wudu lagi. Pokoknya setiap kencing wudu, pokoknya tiap batal wudu. Namanya itu disebut dawam wudu. Malah bagus sekarang ada corona, enggak selamat ya dari jauh. Iya baik bu, kan enak. Dawam wudu, mungkin itu kan hikmahnya ya. Begini, dawam wudu khasiatnya banyak. Mohon maaf, andai kita naik kendaraan punya wudu, wal'iyadzubillah ngeguling, apa motor apa mobil jatuh, ndak bakalan ada yang rusak dalamnya, ndak bakalan. Ndak. Kasus ini berkali-kali terjadi. Dulu di Banten ada namanya Pak Haji Suharli, dinas dari Banten ke Bandung, Banten begitu. Itu mobilnya jalan tol, guling, begini tuh, muter-muter, tinggi di bawahnya. Mobilnya ringsek, orangnya ya luka, lecet, tapi tidak ada tulang yang patah dan lecet aja dikit. Orang bingung, punya orang punya wudu begitu, punya wudu. Jadi penting, manfaatnya besar. Nempel sama orang yang katanya reaktif positif corona, kita punya wudu selamat sama dia, kagak apa. Allah bilang sama Nabi Musa dalam kitab Taurat, ya Musa, dan Nabi sampaikan, ya Musa, idza asobatka musibah wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsa. Kata Allah, Musa, bila Anda terpapar wabah lagi enggak punya wudu, jangan salahin aku, salah dirimu sendiri. Bila Anda kena musibah enggak punya wudu, jangan nyalain Tuhan, salah apa, enggak punya wudu. Orang punya wudu dijaga oleh Allah. Andai kita tidur punya wudu sebelum tidurnya sampai kita tidur, maka mati malam itu kita orang dapat ganjaran mati syahid, masuk surganya duluan, dikubur orang ditanya-tanya. Kalau sebelum tidurnya punya wudu, lagi merem ketedut, wudu dulu karena belum tidur. Mana tidurnya dapat bini lagi, colek pak, ya udah punya wudu, ya wudu lagi. Namanya dawamul wudu, punya wudu, selalu punya. Manfaat dunianya, kata Nabi, dawamul wudu yuksirur rizqa, mengekalkan punya wudu itu memperbanyak rezeki. Yang rezekinya puyeng bikin hidup, amalan ringan, gak pakai puasa, jaga wudu.
Gimana caranya jaga wudhu? Setiap batal wudhu. Ini manfaatnya banyak. Sebab wudhu senjata bagi orang mukmin. Orang muslim itu senjata. Makanya kenapa kalau kita udah pakai tameng segala macam, bila kecelakaan nggak apa-apa, wah punya senjata. Wudhu ini senjata bagi orang mukmin. Lain kalau punya wudhu, naik angkot aja. Ada nenek-nenek mau dekat, jangan dekat nih punya wudhu. Nenek-nenek, anak muda, apalagi anak muda, dirinya mau selamat-selamat, jangan punya wudhu. Itu orang punya wudhu. Anda begitu punya wudhu. Lain punya senjata. Kalau punya senjata enak. Kapan senjata itu ada, musuh mau dekat, orang berani. Kalau kita punya wudhu, sholat, ya langsung sholat aja, udah punya senjata, langsung aja perang, gak usah nyari senjata dulu. Kan begitu. Mau megang Quran tinggal pegang. Kalau udah punya senjata, tuh orang punya. Penting, ada cerita menarik. Biar singkat saya menerangkan. Ada imam namanya Imam Syadili dari Afrika sama ini. Lama di Iskandaria. Mesir tuh ibu kotanya Iskandaria, Mesir. Orang kita sebut Alexandria. Lalu pindah ke Kairo. Dulunya Iskandaria. Kayak Indonesia aja. Dulu ibu kotanya ibu kota Indonesia apa dulunya? Jakarta. Wah, nggak tahu. Jakarta. Wah, nggak tahu. Ini baru lahir. Yogyakarta. Jawa itu kota. Batavia itu kecil. Batavia itu kecil, kota kecil. Disebutnya kota administratif, kecamatan gedean, kabupaten di kita. Itu Batavia. Kota administratif Jawa Barat. Dipindah dari Jawa ke Batavia, berubah menjadi DKI, daerah khusus ibu kota. Lebar-lebar begitu. Saya nggak mau cerita sejarah ini. Ini kita bandingin antara Iskandaria sama Kairo doang nih. Nggak menerangin sejarah Batavia ini panjang. Jadi nggak ketemu ini lagi. Saya akan terangin itu. Jawa dulu ibu kotanya di Jawa. Baru pindah di Jakarta baru ibu kota. Dari Jakarta ini rencananya mau pindah di Kalimantan. Pindahnya di kalinya di mana? Mantannya. Kalimantan. Jadi Imam Syadili yang punya Hizib Bahar, yang punya Hizib Nasr, begitu. Dan banyak, bukan itu doang tuh amalannya, kitabnya apa. Jadi Imam Syadili ini, beliau wafat tahun 656 Hijriah di Umaysarah. Umaysarah itu Mesir dekat Sudan. Meninggal di sini. Kuburannya ada di sini. Dari Kairo kurang lebih 18 jam. Dari Kairo, dari ibu
kota menuju makam Imam Syadili. Pembangun Tarekat Syadiliyah. Imam Syadili udah belum? Udah? Belum. Saya singkatan. Imam Syadili, ada orang datang pengen berguru kepada Imam Syadili, pengen diajarin. Guru saya datang nih pengen diajarin ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Bagaimana cara merubah benda-benda alam menjadi emas. Namanya ilmu kimia. Ilmu kimia itu begitu. Benda-benda alam ini bagaimana biar menjadi emas. Ya, termasuk dari batu-batuan, termasuk juga bagaimana merubah kunyit biar jadi emas. Ini nampaknya kayaknya puyeng bukan karena corona, karena cicilan. Begitu. Bagaimana menghasilkan duit? Intinya begitu. Pengen duitnya banyak. Ilmu kimia itu begitu maksud yang di sini. Bagaimana biar benda-benda alam bisa dirubah dengan tirakat menjadi emas. Itu namanya ilmu kimia. Nampak orang susah, lagi kesulitan model begini. Dan biasa kayak kita nyari kiai kalau lagi susah doang. Begitu. Nyari kiai. Akhirnya dicontoh oleh pemimpin kita. Calon-calon presiden, calon wali kota. Nyari kiai. Kalau mau memimpin aja. Udah jadi mau kiai tinggal aja ya kakak. Ya ini. Ampun Pak. Jadi dia datang kepada Imam Syadili. Yang bagusnya orang sono nggak ada nyebut Syadili, kita doang nih Saduli. Yang bagus Saduli. Jadi bahasa Betawi Sadeli, Haji Sadeli. Itu sebetulnya mau Syadili. Kemudian dia datang, kata Imam Syadili, baik, saya akan ajarkan tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Ente kudu mondok amane setahun. Setahun aja mondok. Tahun ya, gak tahu cepet setahun begitu. Ringan, nggak apa-apa bisa sama bini lah sudah gini daripada di rumah tengkar mulu diomelin bini mulu, bisa setahun nggak apa-apa. Jadi setahun mondok. Cuman kata Imam Syadili ada syarat satu lagi. Apa syaratnya? Ente kalau batal wudu nggak boleh lama. Setiap batal wudu. Habis wudu, sholat, syukur wudu. Pokoknya wudunya pakai. Kalau batal wudu, sholat 2 rakaat. Baru juga selesai salam, wudu lagi. Bagaimana kalau meter-meter dia wudu banyak? Waduh, rada berat. Pengen kaya? Ya pengen sih. Ini watak kita. Panen pengen, nanam boga. Itu kita. Wataknya.
Kata dia, baik ya Tuhan, saya kerjakan. Maka mulailah dia ikut kepada Imam Abul Hasan Asy'adzili. Berjibakulah hari demi harinya, batal wudu, makan dikurangi, makan gak banyak-banyak. Dia udah mulai mikir, sebab kalau makan banyak, uangnya banyak, itu wudu melulu. Mulai dijaga makannya. Itu begitu. Jarang makan, jadi jarang jarang kencing. Begitu. Pokoknya dia batal wudu. Sesudah setahun nimba air, karena kan disuruh bantu guru. Di rumah guru bantu ngambilin air. Tadi Arab sumurnya kalau dijimpulin, nggak usah pakai nyari-nyari. Hujan dikit dari Bogor udah mulai banjir kan gitu ya. Arab dan nimba. Satu hari pas udah setahun, pas nimba air berat ember, nggak biasa. Keluar dari sumur bukan air, isinya emas semuanya. Emas isi. Emas semuanya. Di emas keluar. Emas itu airnya luar biasa. Emas. Ini banyak nih kalau mau saya panjangin, cuma saya kemudian kita tuh kiai-kiai gede-gede itu. Kenapa menjadi kiai itu anak-anaknya tuh istiqomah ini banyak diceritain. Karena waktu nggak cukup saja saya harus terangin panjang kitab Imam Haddad. Saya ini aja yang saya terangin sebagai penutup bacaan. Pas keluar emas, emas dibuang mas ke sumur lagi. Kata dia, saya nggak butuh ini. Pas sudah setahun jaga butuh nggak batal-batal setahun. Dia merasa nikmat hubungan dengan Allah. Kecil duit, biasa aja, nggak menggebu-gebu banget. Pas sudah setahun keluar emas dibuang. Nah, nggak begini dah saya mah. Begitu. Akhirnya saudara ketemu sama gurunya. Guru, saya ketemu mas kali itu di air sumur. Terus saya buang. Kenapa? Saya nggak butuh ini. Saya butuh makrifat sama Allah. Kalau Allah udah dekat, dunia kecil, apa juga bakal dikasih? Kalau udah demen, kalau gedek nggak minta, apa nggak dikasih? Minta aja kagak, gedek. Begitu. Saya kata Imam Syadzili bilang, ini muridnya namanya Al-Mursi, Harekat Syadzili ya, gurunya Ibnu Athaillah sekadar. Kata Imam Syadzili, ya udah, sekarang kamu sudah jadi mas, bukan nyari mas. Dirimu adalah mas. Dakwah. Maka kalau saudara dengar namanya sholawat burda, itu didikan dari orang yang mengangkat sumur air keluar emas. Kalau saudara dengar ada kitab hikam, itu bisa hebat begitu itu ngarang kitab hikam. Didikan ini orang yang gali air, ngambil air keluar emas. Kalau orang sudah asik sama Allah, biasa sama dunia, biasa sama dunia. Kalau kita karena nggak dekat sama Allah, dunia luar biasa. Borok nggak ibadah, lagi ibadah yang di otak kita dunia, lagi ibadah. Padahal harta kita sendal lili butut, tahu lili nggak? Iya, butut lagi sholat Allah Akbar, sendal kuat, hilang gak ya? Hilang gak ya?
bukan miskin, bukan kaya. Ini urusan dunia ditaruh di hati yang makanan. Ada orang kaya raya kayak Nabi Sulaiman, dunianya nggak ditaruh di hati, zuhud. Ada orang punya sendal sewalau lutut, udah bolong-bolong, udah diikat pakai karet, bawahnya sama peniti, bawahnya tuh pas sholat hilang gak ya? Hilang. Itu namanya hubud, padahal hartanya itu doang. Maka akhirnya ini ulama diangkat menjadi juru dakwah oleh Imam Abdul Hasan Asyadzili, menghasilkan banyak gara-gara jaga wudu. Kalau saudara pengen tinggi derajatnya, jaga wudu. Setiap batal begitu tinggi derajatnya. Segini aja pada malam kita baca Fatihah. Ada yang ditanya Pak? Sudah. Ayo baik. Ayo.